Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi syami'il 'alim minasy syaithanir rajim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i wa huwas samiul 'alim. Barakallah, semoga kita selalu dalam bimbingan dan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Dilimpahkan kesehatan, panjang usia yang barokah, keluarga yang bahagia, sejahtera, keluarga yang kecukupan, dijauhkan dari segala macam penyakit, bala, wabah, penyakit, dan juga fitnah yang akan mendekati kita, serta kita dianugerahi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan anak-anak yang soleh serta soleha. Sebagai makhluk ciptaan Allah yang diturunkan ke bumi, termasuk kita semua ini, semata-mata diturunkan hanya untuk menjadi khalifah di bumi ini. Akan tetapi kita kadang-kadang lupa akan tanggung jawab kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudahkah kita pantas untuk kita tidak mengeluh kepada Allah karena dosa-dosa kita? Kadang-kadang kita tidak sadar melakukan dosa-dosa, baik dosa yang tidak sengaja ataupun dosa yang disengaja, bahkan dosa yang karena kita tidak tahu sama sekali. Akan tetapi kita bukanlah makhluk yang paling sempurna atau tanpa celah, tanpa dosa, karena banyak dosa yang pernah kita lakukan dan seringkali kita lakukan, namun karena kita tidak menyadarinya, dosa-dosa itu semakin memperkeruh keadaan kita, memperburuk hati kita, alhasil dalam kehidupan sehari-hari sehingga kita jauh dari cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa semua problema yang muncul dalam kehidupan kita bukan terletak pada masalah yang kita hadapi. Akan tetapi, problema dan masalah itu muncul semata-mata karena kita tidak bisa mensikapi atau mengambil pelajaran dari setiap permasalahan yang ada. Pada saat hati kita sedang keruh, pikiran kita sedang kalut, bingung, stres menghadapi kehidupan ini, maka inilah saatnya Allah memberikan ujian kepada kita agar kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita serahkan semua kepada Allah. Dengan sungguh-sungguh kita memohon kepada Allah, mohon pengampunan, mohon penyelesaian dari segala problema, mohon penyelesaian dari segala gundah gulana pikiran, dan kita serahkan semua sepenuhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Walaupun kita diciptakan sebagai makhluk yang penuh dengan dosa, akan tetapi seberapapun besarnya dosa kita, pengampunan Allah lebih besar karena Allah Maha Pengampun. Innallaha ghafurur rahim. Bagaimana cara kita bisa membersihkan hati, membuangkan pikiran-pikiran kalut dan bingung dalam setiap problema yang kita hadapi? Tentunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita. Beliau bersabda, "Man aksara minal istighfar, barang siapa yang memperbanyak istighfar, ja'alallahu min kulli hamin farajan, maka setiap kebingungan niscaya akan Allah lapangkan baginya. Wa min kulli dhikin makhrajan, dan dari setiap kesulitan pasti ada jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rizki kepadanya dengan jalan yang tidak disangka-sangka." Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, Inna ma'al usri yusra. Sungguh bersama kesulitan Allah sertakan jalan kemudahan bagi siapa saja yang yakin dan percaya bahwa Allah satu-satunya zat,
satu-satunya penolong dan pelindung bagi kita. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Dengan adanya hadis yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW kepada kita terkait kita untuk memperbanyak bacaan istighfar, karena dengan bacaan istighfar Allah akan lapangkan baginya jalan kemudahan dari kesulitan-kesulitan, dan juga kita akan diberikan jalan keluar serta Allah memberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Sebagaimana firman Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dengan kita bertawakal, berserah diri kepada Allah semata-mata karena mengharapkan keridhaannya, maka Allah akan berikan jalan kemudahan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah berikan kepada kita rezeki yang barokah dari jalan yang tidak disangka-sangka. Lalu Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita tentang bacaan istighfar. Tentunya kita semua sudah hafal bacaan istighfar yang sering kita baca setelah kita melakukan sholat fardu, yaitu adalah Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim, aku mohon ampunan kepadamu ya Allah atas semua dosa-dosa yang pernah kami lakukan. Alladzi la ilaha illa huwa, yang tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Hayyu, yang maha hidup. Al-Qayyum, yang maha berdiri sendiri. Wa atubu ilaih, dan aku hanya bertobat kepadanya. Hadis riwayat Tirmidzi. Barang siapa yang bibir dan lidahnya selalu basah dengan ucapan istighfar ini, Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, maka Allah akan berikan kepadanya yaitu sebuah hati yang bersih, hati yang jernih, hati yang damai, hati yang penuh dengan keridhaannya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah meridhoinya serta Allah mencintai orang-orang yang selalu membaca istighfar ini. Dengan kita memperbanyak bacaan istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, satu-satunya zat yang maha mengampuni atas semua dosa-dosa kita. Maka inilah cara yang terbaik untuk membersihkan hati kita, membersihkan jiwa kita, membersihkan segala perilaku-perilaku buruk kita dari dosa-dosa yang pernah mengotori hati kita. Karena setiap langkah kita, pikiran kita, akal kita, hati kita, termasuk bibir kita, apa yang kita ucapkan kadang-kadang tanpa sengaja bisa saja kita terjerumus dalam dosa. Karena apa? Godaan iblis begitu besar, godaan iblis begitu kuat untuk menggoda kita, apalagi dalam keadaan-keadaan yang sulit dan keadaan-keadaan kita yang bingung serta susah. Tentunya jika kita tidak berhati-hati dan bibir kita jauh dari ucapan istighfar, maka iblis akan dengan senang hati menjanjikan untuk kita mendapatkan sesuatu kebahagiaan yang semu dan keduniawian yang sifatnya sementara. Semoga kita digolongkan orang-orang yang selalu dalam ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, dimudahkan segala urusan kita, kegiatan kita, aktivitas kita dimudahkan dan dijauhkan dari segala macam kesulitan dan kesusahan, serta kita diselamatkan dari segala macam bala, musibah, bencana, wabah, penyakit, serta bencana yang akan mendekati kita, insya Allah. Semoga amal dan ibadah kita dicatat oleh Allah sebagai catatan kebaikan bagi kita, dan seluruh dosa-dosa, catatan-catatan buruk yang pernah kita lakukan, semua dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atas izin dan ridhonya. Karena kita tidak lain adalah hanya mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita bisa selamat di dunia sampai di akhirat kelak. Dan juga dosa-dosa dari kedua orang tua kita juga tak luput dari pengampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita termasuk digolongkan orang-orang yang soleh atas izin dan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Wadud ya Wadud ya Wadud, Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhuma
kama rabbana syighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Semoga apa yang saya sampaikan tadi menjadi manfaat bagi kita semua dan kita selalu mendapatkan perlindungan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Segala kebaikan datang dari Allah dan segala kekurangan adalah milik saya pribadi. Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah Rabbal baruya, astaghfirullah minal khotoya, astaghfirullah Rabbal baruya, astaghfirullah minal khotoya, astaghfirullah Rabbal baruya, astaghfirullah minal khotoya.